Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatimah ya di Filsafat Pendidikan Matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sumber ilmu pengetahuan. Apa itu sumber ilmu? Sumber dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu diartikan sebagai asal. Nah, sebagai contoh, misal sumber mata air. Nah, berarti asal dari air yang berada di mata air itu ya. Jadi sumber ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Sumber ilmu pengetahuan ini ada beberapa ya, yaitu ada rasionalisme. Nah, rasionalisme ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia harus dimulai dari rasio. Rasio itu apa? Rasio itu adalah berpikir. Jadi ilmu pengetahuan ini yang dimiliki manusia ini harus dimulai dari apa? Dari berpikir ya. Jadi jika paham rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah apa tadi? Rasio atau berpikir ya. Nah, jadi semakin banyak manusia itu berpikir, maka semakin banyak pula pengetahuan yang ia dapatkan ya. Nah, jadi dari proses berpikir tadi manusia telah melakukan tindakan-tindakan ya. Maksudnya dari proses berpikir tadi kan manusia bisa memperoleh pengetahuan. Nah, dari pengetahuan itu manusia melakukan tindakan sesuai dengan perbedaan pengetahuan yang ia dapatkan. Rasio juga membutuhkan dunia nyata. Kenapa rasio membutuhkan dunia nyata? Karena untuk proses pengetahuan yang bersentuhan dengan berbagai pengalaman. Jadi untuk proses pengetahuan yang bersentuhan dengan berbagai pengalaman empirisnya ya. Kualitas pengetahuan manusia itu ditentukan seberapa banyak rasionya bekerja. Maka semakin sering rasio itu bekerja dan bersentuhan dengan realitas sekitar manusia, maka semakin dekat pula manusia itu dengan kesempurnaan. Nah, untuk membangun dan mengembangkan sumber daya manusia, melatih pola sistematika berpikir. Nah, jadi untuk mengembangkan sumber daya manusia itu menurut aliran rasionalisme ini seseorang itu harus melakukan pendekatan mental disiplin, yaitu dengan melatih pola sistematika berpikir seseorang melalui tata logika yang tersistematis, sehingga ia mampu menghubungkan berbagai data dan fakta yang ada dalam keseluruhan realitas melalui uji tata pikir logis sistematis menuju pengambilan kesimpulan yang baik. Nah, selanjutnya itu ada empirisme. Nah, secara epistemologi, istilah empirisme ini berasal dari kata Yunani, yaitu emperia yang artinya pengalaman ya. Jadi pengenalan intelektual ini tak lain, ini semacam perhitungan atau kalkulus, yaitu penggabungan data-data indrawi yang sama dengan cara yang berlainan. Nah, prinsip-prinsip dan metode empiris ini pertama kali ditetapkan oleh John Locke. Dan penerapan tersebut terhadap masalah-masalah pengetahuan dan pengenalan. Nah, di sini ada
contoh-contoh empiris ya, yaitu ada pengalaman indrawi. Apa itu pengalaman indrawi? Yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman manusia dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan pemanfaatan alat indera manusia. Jadi empirisme ini ya menjadikan pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan sesuatu yang tidak diamati dengan indera mempunyai beberapa kelemahan. Antara lain keterbatasan indera, seperti semakin jauh objek, semakin kecil pula ia penampakannya. Maksudnya gini, jadi keterbatasan indera itu yang dimaksudkan adalah misal semakin jauh objek tersebut maka semakin kecil pula penampakannya gitu ya. Nah, yang kedua yaitu ada juga indera penipu. Yang bagaimana indera penipu ini? Yaitu yang misal indera penipu ini ya, misal terdapat orang sakit. Nah, orang sakit ini kan merasakan, kan namanya juga lagi sakit ya, misalnya lagi makan sesuatu makanan yang manis atau apa gitu, rasanya itu pahit. Nah, ini namanya kan indera penipu, padahal itu kan manis, tapi yang dirasakan oleh orang sakit ini adalah pahit. Nah, pahit ya. Nah, ada juga objek yang menipu seperti ilusi dan fata morgana. Nah, ada juga objek dan indera yang menipu penglihatan kita kepada kerbau atau gajah. Misal jika kita memandang keduanya dari depan, apa yang kita lihat? Kalau kita memandang dari depan, maka yang kita lihat adalah apa? Kepalanya doang kan, sedangkan ekornya tidak terlihat, dan kedua binatang itu tidak bisa menunjukkan seluruh tubuhnya. Begitu ya. Selanjutnya ada penalaran atau reasoning. Apa sih penalaran atau reasoning itu? Yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses penalaran manusia menggunakan akal. Nah, penalaran ini bekerja dengan cara mempertentangkan pernyataan yang ada dengan pernyataan baru. Akal mengatur data-data yang dikirim oleh indera. Nah, mengolahnya dan menyusunnya hingga menjadi pengetahuan yang benar. Dalam penyusunan akal menggunakan konsep rasional atau ide-ide universal. Nah, itu ya. Selanjutnya apa? Ada otoritas. Apa itu otoritas? Otoritas itu adalah ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah kewibawaan. Jadi lahirnya itu dari sebuah kewibawaan atau kekuasaan yang diakui oleh anggota kelompoknya. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kebenarannya ini tidak perlu lagi diuji karena sudah pasti dipercayai ya. Nah, yang selanjutnya itu ada apa? Ada intuisi atau intuition. Apa itu intuisi? Yaitu ilmu pengetahuan juga. Ilmu pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah perenungan manusia yang memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan kejiwaannya. Nah, selanjutnya itu ada wahyu atau revelation. Wahyu atau revelation. Apa itu wahyu? Yaitu ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah ilmu pengetahuan yang bersumber ya. Maaf. Tadi yang terakhir itu ada intuisi ya. Tapi wahyu ini ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu atau ilahi melalui para nabi. Jadi zaman dulu ya, di agama Islam itu ada para nabi. Jadi para nabi itu dikirimkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dari kepercayaan ini berdasarkan penerimaan kebenarannya terhadap kepercayaan sumber wahyu ya itu sendiri. Kepercayaan ini muncul apa yang disebut dengan keyakinan. Nah, wahyu itu adalah pengetahuan agama yang disampaikan oleh Allah pada manusia lewat perantara nabi,
yang memperoleh pengetahuan tanpa mengusahakan. Nah, ya. Yang selanjutnya adalah keyakinan atau faith. Apa itu keyakinan? Yaitu ilmu pengetahuan yang bersumber dari sebuah keyakinan yang kuat. Ilmu pengetahuan ini tidak perlu diuji kebenarannya. Ya, jadi sudah yakin pasti. Jadi tidak usah diuji lagi kebenarannya. Nah, selanjutnya ada hubungan antara filsafat, agama, dan budaya. Nah, hubungan antara filsafat dan agama. Apa itu hubungannya? Nah, agama kan dengan filsafat ini memainkan peran yang dasar dan fundamental. Kenapa? Karena dalam sejarahnya dan kehidupan manusia, selain menaruh filsafat sebagai sumber pengetahuan, nah, zaman dulu ya, zaman orang barat itu juga menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Nah, orang barat juga menjadikan agama ini sebagai pedoman hidup kan. Hubungan filsafat agama di barat itu telah terjadi sejak periode Yunani klasik. Nah, pertengahan modern dan kontemporer, kalau dilihat dari sudut pandang Islam, maka hubungan antara filsafat dan agama itu yaitu sangat erat. Kenapa sangat erat? Karena di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa sesarana yang digunakan dalam mempelajari objek, yakni akal, dan objek yang diperintahkan untuk dipelajari yaitu bersifat realitas ya, atau secara menyeluruh. Nah, selanjutnya hubungan filsafat dan budaya. Nah, budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kata ini berasal dari dua kata, yaitu budi dan daya. Nah, budi artinya akal, tabiat, watak, akhlak, perangai, kebaikan, dan upaya. Kecerdikan untuk pemecahan masalah. Daya berarti kekuatan, tenaga, pengaruh, jalan atau cara ya, muslihat. Nah, jadi dalam bahasa Arab, kata yang dipakai itu adalah kebudayaan. Kebudayaan yang berarti peradaban. Nah, kebudayaan adalah suatu sikap batin, sifat dari jiwa manusia, yaitu usaha untuk mempertahankan hakikat dan kebebasannya sebagai makhluk yang membuat hidup ini ya lebih indah dan mulia. Nah, hal tersebut membutuhkan filosofis dan ilmiah yang bersifat normatif dan pedoman pelaksanaannya ya. Jadi hal itu sejalan dengan pemikiran filsafat, yaitu senantiasa untuk memikirkan hakikat tentang sesuatu, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa filsafat dapat berinteraksi ya dengan budaya. Nah, begitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adapun masih banyak kekurangan ya, saya mohon dimaafkan. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat atas uraian yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.